di dompet saya dan saya mau berikan, saya hendak berikan kepada polisi. Tiba-tiba Allah berkehendak lain begitu ya, angin kencang bertiup, uangnya terbang. Artinya penyuapan tidak sempurna, tidak selesai. Jadi artinya apa? Sudah terjadi pidana atau belum? Kalau tidak pidana? Kembali lagi, kalau dalam konteksnya seperti ini, artinya kita harus lihat, bisa jadi ini adalah satu percobaan penyuapan. Tetapi kalau kita bicara tentang percobaan penyuapan, itu tentunya kita harus periksa dulu unsur-unsur dari percobaan. Katakanlah ada murni meniat gitu ya. Apakah perbuatan yang dilakukan sudah sampai ke dalam tahap permulaan pelaksanaan atau belum, atau masih dalam perbuatan persiapan? Karena kalau masih dalam perbuatan persiapan artinya percobaan yang tidak bisa dipidana, karena syaratnya harus ada permulaan pelaksanaan. Kalau pasal 5 ayat 1 ada beda pasal 13, ada satu delik percobaan terhadap pasal 3 pasal itu. Kita harus mengukurnya dari kasus yang real. Sejauh mana uang itu diketahui dan sejauh mana uang itu punya potensi untuk diterima, artinya potensi untuk selesainya delik itu, potensi untuk selesainya suap itu. Mana kalau potensinya masih sangat jauh, atau kita katakan di sini sering disebut sebagai teori permulaan pelaksanaan yang subjektif, atau katakanlah permulaan pelaksanaan dengan perbuatan persiapan dalam beberapa teori itu hampir sama. Ini belum bisa dikatakan sebagai percobaan, tetapi belum masuk ke dalam taraf percobaan yang bisa dipidana. Percobaan yang bisa dipidana adalah apabila dalam banyak teori yang dipegang adalah teori permulaan pelaksanaan yang objektif, di mana delik itu hampir selesai atau sempurna. Hampir sempurna deliknya. Ya, delik sempurna itu seperti itu. Oleh karena itu dalam pembicaraan ini tentunya kita harus periksa di dalam kasus per kasus sejauh mana kemudian perbuatan yang dilakukan sudah memenuhi syarat ini. Ahli, saya ingin tahu ya, bahwa katakan tidak ada satu urusan dengan satu pekerjaan, dengan satu permohonan, dengan apapun ya. Saya memberikan uang kepada salah satu pejabat dengan rela gitu. Ada nggak sanksinya? Dengan jumlah yang cukup besar lah gitu, karena mungkin ada nggak sanksi secara hukum? Saya kira tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Jadi boleh-boleh aja kita kasih uang, Ya. sumbangan atau apa gitu boleh. Boleh saja. Boleh. Tidak ada masalah. Tidak dikasih kemudian ini termasuk gratifikasi kita lapor ke KPK gitu. Ini yang mohon maaf, ini yang saya selalu terus terang gitu ya. Konteks gratifikasi yang terlalu luas kita terjemahkan begitu. Saya kira kalau bicara soal gratifikasi tetap syarat di sana adalah gratifikasi itu punya tujuan untuk mempengaruhi, mengikat seseorang gitu ya, atas jabatannya dia, atas satu kedudukannya dia. Kalau kemudian dan memang terus terang secara teoritis mudah bagi saya untuk mengatakan ini, karena ini kaitannya dengan unsur kesalahan, tetapi di dalam praktek tentunya bapak-bapak penuntut umum paham betapa sulitnya untuk membuktikan bagaimana warnanya niat ini pada diri seseorang. Tetapi katakanlah kalau bisa dibuktikan bahwa niat itu tidak ada sama sekali, artinya uang itu tulus diberikan sebagai sesuatu hadiah antar sahabat, katakanlah seperti itu, sama seperti kalau kita memberikan hadiah pada acara ulang tahun, seorang anak memberikan hadiah pada anak lain, itu bukan gratifikasi kan? Dan itu saya kira ada batasannya nggak ahli bahwa pemberian, katakan adalah seseorang dikasih hadiah ulang tahun nih pada waktu itu sebesar 4 miliar, ada hadiah ulang tahun 4 miliar. Selalu yang di dalam kasus-kasus yang saya amati, yang menjadi kecurigaan memang manakala jumlahnya itu sangat besar, begitu ya. Nilai ketulusan seseorang itu memang sulit untuk diukur. Seperti tadi kita sulitnya mengukur isi hati orang itu, niat orang untuk apa memberikan sesuatu begitu. Tetapi buat saya unsur kesalahan ini, terutama unsur kesengajaannya, apakah itu kesengajaan dalam bentuk kesengajaan yang sangat sempit atau bahkan sampai dengan kesengajaan dalam bentuk eventualis sekalipun,
gitu ya, itu tetap harus dibuktikan untuk bisa mengatakan bahwa itu satu gratifikasi atau Ahli kita kembali ada, karena dalam dakwaannya ada satu trading influence, ya, trading influence atau memperdagangkan pengaruh. Saya juga baru ngerti nih, perdagangan pengaruh dalam kasus ini. Saya baca sehubungan dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan UN Convention Against Corruption, ya kan, yang disingkat UNCEC, ya. Apakah ketentuan mengenai trading influence sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dapat diterapkan dalam delik suap sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1A dan B dan pasal 13 Undang-Undang Tipikor? Sebetulnya kita harus lihat dalam konteks satu perjanjian internasional itu apakah secara otomatis bisa mengikat kepada sistem hukum nasional atau tidak. Ini bagian dari ilmu pengetahuan hukum pidana dalam kajian hukum internasional. Tetapi dalam pandangan saya begini, bahwa satu perjanjian itu bisa saja kita satu konvensi, satu covenant internasional bisa saja kita taati secara diam-diam. Katakanlah kita ambil contoh itu Undang-Undang 26 2000, kita tidak meratifikasi Statuta Roma, tetapi ada berdua unsur dari pelanggaran HAM berat yang kemudian kita akui itu sebagai satu tindak pidana yang juga berlaku di Indonesia. Tetapi itu kita atur di dalam undang-undang kita, walaupun kita tidak meratifikasi. Tetapi ada banyak sekali undang-undang covenant yang kemudian kita ratifikasi sebagai bentuk penunjukan diri kita. Kalau dalam kajian-kajian saya sering menelusur kepada perjanjian-perjanjian seperti misalnya covenant tentang hak sipil dan politik, gitu ya. Gitu. Tetapi untuk penerapan itu, apakah secara diam-diam ataupun kita melakukan ratifikasi, perlu ada satu bentuk kegiatan yang namanya harmonisasi terhadap aturan perundang-undangan kita. Oleh karena itu tidak bisa secara otomatis kita mengatakan bahwa di dalam satu perjanjian internasional itu secara otomatis kita bisa berlakukan sebagai satu hukum nasional. Nah, dalam kaitannya dengan konteks hukum pidana, karena saya adalah kepakaran saya di bidang hukum pidana, saya harus mengatakan begini, ada asas-asas di dalam hukum pidana yang benar-benar harus kita hormati, yaitu asas legalitas, terutama di sana kita bicara soal lex scripta, lex serta, gitu ya, yang mengusung kepastian hukum. Nah, untuk kemudian menerjemahkan satu unsur pasal, itu maknanya diperluas, katakanlah ini menjadi satu interpretasi, itu benar-benar harus kita lihat, jangan sampai itu merupakan interpretasi yang bukan sekedar memperluas makna, tetapi melebar kepada memperluas kaidah hukum yang akhirnya kaidah hukum yang sesungguhnya di dalam undang-undang ini di dalam rumusan pasal itu menjadi keliru. Dalam konteks ini saya harus mengatakan begini, kalau kita bicara pasal 5 tadi, yang pasal 13 adalah kaidah hukum tentang kejahatan dalam jabatan, yaitu pegawai negeri dan penyelenggara negara. Kalau interpretasi, katakanlah rumusan trading influence tadi kita masukkan di sini, bukankah kaidah hukumnya menjadi berbeda? Oleh karena itu, ya memang nanti menjadi otonomi dari Pak Hakim semua untuk kemudian melakukan interpretasi ini. Tetapi saya kira kalau kemudian masuk ke dalam kaidah hukum yang berbeda, itu sudah merupakan analogi. Jadi kalau menurut kesimpulan ahli, ya kan, apakah memang bisa di dalam, apakah ada satu jurisprudensi atau putusan, ya kan, mengenai satu trading influence itu, kan sekarang lagi marak nih pasal diterapkan di dalam pasal 5 atau dengan pasal-pasal yang lain lah, dengan undang-undang korupsi. Pernah ada nggak pengalaman, ada nggak? Saya harus jujur mengatakan bahwa dalam pengetahuan saya apa ada jurisprudensi, pernah ada satu putusan, mungkin pernah riset ahli? Harus jujur Pak, saya mengatakan saya belum sempat untuk meriset tentang ini, tentang penerapan ini. Tetapi dalam pemahaman saya memang
kalaupun ada atau tidak, ya pasti pertimbangannya adalah karena kaidah hukumnya berbeda. Menurut saya itu analogi, dan tentunya analogi tidak diperbolehkan di dalam hukum. Dan oleh karena itu saya kira teman-teman penegak hukum akan sangat berhati-hati untuk kemudian menerapkan. Baik. Teruskan ya. Apakah satu pengaruh atau influence karena kedudukan di partai politik termasuk dalam kualifikasi trading in influence yang dapat diterapkan pada delik suap dalam undang-undang tipikor? Berdasarkan paparan saya tadi, saya kira tidak. Tidak ya? Ya, karena unsurnya itu jelas sekali, kita tidak bisa interpretasikan lain. Karena di sana disebutkan adalah pegawai negeri atau penyelenggara. Penyelenggara ya. Tidak bisa kita pertimbangkan. Menurut pengetahuan ahli ya, yang bagaimana yang bisa mempengaruhi memperdagangkan pengaruh atau punya pengaruh, apakah atasan dengan bawahan, apakah menurut ahli apa nih? Kalau kita bicara tentang pengaruh atasan dengan bawahan, sesungguhnya di dalam KUHP sendiri sudah ada asas dasar yang sebetulnya bisa dipergunakan. Misalnya konsep mengenai eye blocking, menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu karena media atau instrumen di sana kan ada yang namanya menggunakan martabat. Martabat itu maknanya bisa sangat luas, bisa bukan hanya atasan dan bawahan, ayah dengan anak, kakek dengan cucu, orang yang berpengaruh dengan anak buahnya, katakanlah seorang ketua adat dengan anggota society atau anggota masyarakat hukum adatnya, itu bisa saja diterjemahkan. Apa sih ahli kalau dinamakan satu trading influence itu ada nggak satu contoh bisa digambarkan ke kita gitu? Contohnya? Kalau trading influence sebetulnya adalah orang yang punya pengaruh luar biasa, sehingga orang ini luar biasa bisa diterjemahkan secara sangat luas, bisa secara politik, bisa secara sosiologis, bisa di dalam konteks keagamaan gitu ya. Oleh karena itu memang sebetulnya semangat dari apa yang diatur di dalam konvensi ini adalah mencegah orang-orang yang punya kekuasaan di luar kekuasaan formal, karena yang diatur di dalam undang-undang tipikor berkaitan dengan jabatan semua. Tetapi di luar kekuasaan formal itu ada kekuasaan penguasa informal sebetulnya, yang justru pengaruhnya bisa jadi sangat luar biasa untuk mempengaruhi orang dalam hal melakukan atau tidak melakukan sesuatu, apalagi orang itu punya jabatan-jabatan di dalam kewenangan formal. Tetapi kembali lagi tidak otomatis kemudian kita mengatakan pegawai negeri atau penyelenggara negara sama dengan trading influence. Kalau satu memberikan pengaruh, harus nggak dia memberikan sesuatu? Harus dengan beserta kasih katakanlah uang lah. Kalau saya kembali kepada konteks eye blocking yang tadi saya jadikan sebagai contoh, dengan kekuasaan yang ada padanya, tanpa harus dia memberikan sesuatu apapun, itu bisa saja sebagai alat. Jadi justru kekuasaan itu yang menjadi alat, bukan dengan pemberian, bukan dengan janji sesuatu, tapi kuasa. Seorang anak tidak mungkin dia mengatakan tidak pada ayahnya. Katakanlah seorang pengikut di dalam satu masyarakat tertentu, itu ya masyarakat hukum adat apalagi, akan sangat tunduk pada ketua adatnya. Sehingga pengaruh yang tadi saya katakan, pengaruh secara sosial itu justru itu ya dijadikan alat di dalam pasal 55 ayat 1 ke 2 untuk kemudian menggerakkan orang lain melakukan satu tindak pidana. Ahli, kalau itu dihubungkan dengan tindak pidana suap dengan memperdagangkan pengaruh, katakan itu kan satu syarat yang harus kedua-duanya memang berdampingan gitu. Apakah kalau itu memperdagangkan pengaruh toh, ya kan tidak ada satu imbalan yang lain, apakah memenuhi satu unsur? Kalau kita menggunakan konvensi ini sebagai normanya, jelas itu mempengaruhi unsur itu. Tetapi atas dasar konvensi ini, ya, atas dasar konvensi ini, saya harus hati-hati sekali mengatakan ini, jangan kemudian dikaitkan dengan konteks pasal 5 atau pasal 13. Saya teruskan dengan atau gini aja,
Jadi rencananya, jadi karena apa namanya, kita udah waktunya sholat nanti dibagi setelah aja ya. Kita istirahat dulu, istirahat, sholat, makan.